Tadi RRQ menang di game pertama guys ya, dengan comeback guys. Apakah nanti di real life ya, RRQ akan juga bisa memenangkan game pertama dengan epic comeback ke arah teman-teman dari tim Onyx guys. Wah, ini menarik sih guys. Ini predik sih ya, predik grand final Kamu tahu betapa bernilainya MPL aku? ID ya. Seharusnya kamu tahu. Teman saja yuk bubuk di tengah laut. Bejir, mau jadi itu kah? Mau jadi Putri Duyung kah? Gue lihat-lihat ketemunya di tengah laut. Putri Duyung sih bisa sih. Aku sekarang main Baloy bang, boleh. Lu adalah Baloy Den, tenang Den. Aku support ya. Saya ingat RRQ Onyx 3-1, tenang guys. Tadi di game pertama RRQ menang guys. Semoga aja nanti di real life di pertandingan asli RRQ bener menangin 1-0 duluan ya. Cuma nggak tahu guys. Menang 1-0 kalau misalnya tim Onyx-nya malah 5-1 ya sama aja bohong bro. Bisa percintaan dua Putri Duyung bejir. Ikut dong jadi dugong. Ikut dong jadi dugongnya dong. Boleh gak jadi dugongnya? Dugong skip katanya. Absen katanya Bang Lino. Halo. Bang Lino mau ikutan main gak Bang Lino? Bang Mar, ini Aldous gua gak bakal dilepas. Kayaknya udah gak bakal dilepas ya sih guys. Min L Content main gak sekarang? Belum ada nih. L Content, L Sepek, L Maniak. Belum guys, belum. Mengikuti cahaya lembah. Nah terus dugong. Masa iya jadi Putri Duyung cowok guys? Kan aneh ya. Aneh gak sih? Aku fokus si Sumbul bang. Dia biasanya main oleng. Mana ada guys, tadi juga jago banget si Sumbul. Tapi emang dia kayaknya God Laner sejati gak sih guys? Ini dari 2 game dia pakai God Laner mulu guys. Dan kali ini memakai Rogue Ranger ya. Buat gue sih bakal jadi ancaman untuk Nu ya. Yang kali mencoba memakai Moskop. Apalagi kita tahu bahwa Moskop ya butuh waktu ya untuk mendapatkan enggak maksudku mendapatkan permainan yang akan lebih enak dengan attack speednya guys, menurutku ya. Kamu Bapak Dugong, hei Bapak Dugong, ngetesla mid lane katanya. Boleh. Boleh guys. Wah ini bakal seru kah? Freeze melawan Ryan kah guys? Oh kok gak bisa terbang. Hari-hari triple kill katanya. Triple kill itu bukan berarti kalian gak bisa terbang gak sih guys? Kemarin bukannya gendong-gendong ya Tomio ya? Full CC katanya, gak bisa moskop. Lihat jilongnya, ada jilong kah? Jilong push turret kah guys? Hari-hari guys. Kita lihat ya dari segi grafik. Mar infokan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini adalah apa ya guys? Kata-kata hari ini. Coba guys, kalian gak sih guys? Berikan kata-kata terbaik kalian, nanti tak coba bacai. Tak coba aku bacai ya. Cantik banget bub. Kayak warna langit bejir. Ya malah dioper ke viewer. Aku pengen ngasih kata-kata tapi takutnya berbahaya ya. Soalnya kadang kalau kita kasih kata-kata kadang disukainya ya. Pak Aziz 10.000 tanpa kata-kata atau 100.000 dengan kata-kata. Kalian sering lihat konten itu gak? Sering gak? Ini kata-kata hari ini ya. Tiada jalan tanpa debu, tiada usaha yang berhasil tanpa doa. Kelas King. Kelas. Kita keser dulu gak sih? Keser dulu ya teman-teman ya. Izin abangku, abang-abangda ya. Kita coba untuk lihat untuk game yang kedua, pertarungan dari Onyx dan juga RRQ ya. Zuran yang mencoba untuk memakai Jilong berhadapan dengan Glue ya. Ini kayaknya Glue keluar mulu gak sih guys? Glue kayaknya 2 game keluar mulu nih ya. Dengan Ryan yang mencoba untuk mengcover posisi dan serang Den yang kini sepertinya dalam ancaman. Dims mencoba untuk ngejar. Apakah pick up pertama beras untuk bisa didapatkan? Tapi terlalu lama untuk melakukan sebuah pick up di sana. Malah membuat seorang Dims terkena sebuah batunya. Dengan harus malah menjadi korban pertama. Dan kita lihat tarikan pun juga terjadi. Bakal jadi ancaman. Karena Zura pun juga harus tertumbangkan. Dan lihat, Pisideria pun juga harus mencoba untuk pulang. Namun recall menjadi jalan terbaik. Di saat seorang Faramis dari Prince pun juga kini mencoba untuk menarik Ryan.
Akankah jadi opsi utama untuk bisa kini ditumbangkan? Namun Uzi mulai dekat, bisa menjadi pemain yang juga bisa berbahaya ya dengan efek slow. Ini kayaknya benar-benar full CC sih guys. Real bro. Ini cuman si Sumbul doang yang nggak ada CC. Cuman tembakannya bakal bahaya sih guys. Ini tembak-tembak dor nih ya. Auto hilang kah? Istilahnya mulai mencoba untuk bersiap. Lompatan seperti ini akan diberikan langsung. Sumbul mengenai sasaran. Dan lihat dengan satu backupan. Sebuah pick up pertama. Masih ternyata gagal terjadi. Sumbul berhasil pulang. Flicker pun berhasil terkonek. Sementara dengan area serang Pisdel yang juga sekarat. Malah jadi pemain yang harus juga terkena sebuah eliminasi lagi. Bersama dengan serang Zura ya. Yang harus tertumbangkan untuk yang kedua kali. Dan Ki, ini akan menjadi permainan terbaiknya untuk game yang kedua. Belum lagi dengan cutting minion yang juga kini harus dilakukan. Seperti akan mempermudahkan ya persiapan yang akan teman-teman dari Meraki lakukan untuk bisa ngambil ke arah sebuah turtle yang nantinya ada di area atas sana ya. Tahap pertama sepertinya akan mulai mencoba untuk didapatkan buat teman-teman dari Meraki yang ada di area sana. Dan kita lihat barrier pun juga terbuka lagi dan serang Dims pun kini terancam. Lompatan pun juga tadi hampir saya berhasil mengenai ke arah member-member dari pasukan Cibararki yang kini malah berhasil memberikan sebuah inflasi. Parpo pun juga sepertinya berhasil mereka ambil dengan Freeze yang juga mencoba menarik. Serang Din dalam ancaman, tertembak dengan cukup dalam, tapi untungnya masih selamat dengan bantuan cover dari serang Ryan yang malah berhasil membuat Den pun pulang ke area belakang. Zura, berhasil untuk membuka sebuah Supreme Warrior dan mencoba untuk mengejar cover serang Ryan yang hampir saya berhasil terkena sebuah BD. Lompatan pun terjadi lagi, tapi cover yang masih sulit apply dengan serang Dims yang mencoba untuk mengambil ke arah purple dari pasukan tim lawan. Uzi terlihat nggak begitu cepat untuk bisa melakukan sebuah pembalikan keadaan ya. Dan ini malah menjadi kesempatan untuk seorang Dims berhasil juga mencuri karena sebuah buff dari pasukan tim lawan. Ini sama-sama dapetin buff dari area lawan ya. Sementara untuk dari segi turtle yang pertama tadi udah kini mulai mencoba untuk diambil. Mereka akan langsung didapatkan tanpa ada gangguan yang cukup lebih. Didapatkan oleh pasukan dari tim Hierarchy dengan beberapa buff yang juga kini sedang mencoba mereka dapatkan. Dan Ki dari bagian top lane masih menjalankan area. Wave minion pun masih mencoba untuk di-clear di sana. Seperti bagian bawahnya, serang Den pun kini mencoba mengancam. Barrier yang berhasil terbuka membuat serang Dis pun kesulitan untuk bisa pulang. Kabelnya benar-benar sulit untuk bisa dimanfaatkan ya. Dan kita lihat juga pertarungan pun sepertinya kini akankah mulai terjadi di main bawah. PC Delia mulai mencoba mempersiapkan sebuah lompatannya ya. Mungkin bisa mempersiapkan sebuah lompatan mengenai ke arah serang Sumbul yang kini masih ada di area bottom lane. Mencoba untuk melakukan sebuah cutting minion, tapi kini harus terkena lompatan dan ciro-ciro pun terjadi. Dan seperti akan menjadi pick up pertama yang akhirnya berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx. Pick up pertama yang berhasil untuk mereka dapatkan. Namun inflasi masih cukup kuat dilakukan. Bahkan purple dari pasukan tim lawan pun kembali didapatkan oleh pasukan dari tim lawan. Dan kita lihat pasukan dari tim RRQ pun juga kini mulai mencoba memperkuat area mereka di bagian atas sana. Dan Zura tertarikkah? Satu buah Crimson Beacon seperti gagal dimanfaatkan oleh serang Ryan. Namun lihat PCDL pun juga jadi pemain yang harus lebih berhati-hati karena menjadi penyokong ya. Agar pasukan dari tim Onyx bisa memulai pertarungan dengan baik ya. Sehingga PCDL harus mencari momen yang pas, reading game yang juga harus baik untuk bisa membuka pengambilan tanpa harus terkena eliminasi ke arah teman-teman dari tim Onyx di gamenya yang kali ini ya. Dengan Netherlands yang juga tadi sempat dibuka ada serang Freeze mencoba untuk menghindari pertarungan. Flicker bakal menjadi penyelamat dengan kita lihat juga ada seorang Nu ya, Azazi yang juga kini masih terpressure dengan segi permainan Sumbul ya. Yang padahal di game yang kali ini belum bisa dapetin pick up sama sekali ya. Tapi dari segi permainannya kita lihat Sumbul emang lebih memprioritaskan untuk lebih ngasih pressure ya. Serang Nu yang memang lebih mencoba untuk bertahan ke arah turret untuk timnya di match yang kali ini guys. Dan kita lihat mulai mencoba untuk mempersiapkan sebuah war. Belum lagi dengan Den yang mencoba memotong dari sebuah area belakang. Dan Fiska yang tadi sempat terbuka namun serang Nu kini dalam ancaman besar. Belum lagi dengan barrier yang juga harus terjadi. Tangan serang Din membuat double kill pun harus dilakukan. Tersisa dua member aja dan Prince. Jadi bahkan sendirian di bagian bottom lane-nya. Dengan Zura yang ada di bagian atas sana ya. Baik, aku mau benerin jari biar nggak tipe bejir. Benerin jari emang bisa guys, benerin jari guys. Di dokter jari ada kah? Thank you Kanera ya. Persiapan untuk bisa ngambil karya sebuah turtle di bagian top lane. Kini akan terbuka lagi buat pasukan dari tim Hierarchy. Di saat mereka pun memang harus ingin lebih ya, karena pertarungan atau kemenangan harus
dicapai dengan proses yang tidak ada yang instan, karena membuat mie instan aja harus dengan memasak dulu ya, baru jadi guys. Jadi harus memang ada proses yang terjadi ya. Kalau misalnya pasukan dari tim RRQ ingin mengamankan ke arah gamenya ya. Apalagi dengan keadaan yang saat ini memang sudah berhasil mereka pimpin, tapi sebuah surprise karena serang Sumbul pun sepertinya kini akan kembali terbuka dengan satu tombak manis yang hampir saya membuat serang Sumbul pun bisa dihentikan, tapi Sumbul kini malah berhasil memaksakan. Poin yang pertama pun akhirnya berhasil didapatkan dan masih ingin lebih mencoba untuk mendapatkan pick off lagi di tangan dari serang Pisile yang hampir saja berhasil untuk bisa tertumbangkan di game yang kali ini, dan Ryan yang tadi malah berhasil untuk memberikan sebuah eksekusi ya. Dengan pick off ketiga dari Ryan, kita lihat persiapan untuk bisa ngambil ke arah turtle yang berikutnya pun juga kini sedang dimaksimalkan. Namun Dims gagal mendekat, gunakan sebuah retributionnya. Bangkit harus tercari dengan mudah. Dan Reki yang berhasil memberikan follow up serangannya dari belakang sana membuat Fanny-nya kesulitan untuk bisa kabur ya. Belum lagi dengan permainan yang juga cukup terbuka dengan ada bantuan dari serang Din membuka sebuah fish crack dan membuat Zura pun harus terkena sebuah mega kill. Permainan yang semakin membaik, mendominasi di arah early game. Bahkan mereka dari teman-teman tim Onyx pun hanya dikasih satu pick off aja ya untuk gamenya kali ini guys. Kenapa Zura pakai Jilong mulu? Karena Aldusnya kena ban ya teman-teman ya. Yang Fresia juga kini harus berhati-hati. Ada sebuah lompatan dari serang Pistedelia mencoba menyelamatkan di saat SOD pun juga berhasil terkonek dan mencoba memunculkan serang untuk bisa di bagian depan. Memaksakan dengan darah yang semakin juga menipis, pada akan jadi opsi tambah untuk seorang Sumbul mendapatkan triple kill. Hampir saja berhasil untuk melakukan langsung sebuah maniak di gamenya kali ini. Nu menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya ya. Mencoba untuk mengantarkan beberapa pengambilan ke arah buff di area bawah sana. Ya Allah guys, kena lagi bro. Apa ya TikTok ini ya? Oh ini ya guys, gak kena itu guys. Coba abis ini kita ganti nama tim kali ya teman-teman ya. Ganti nama tim deh abis ini deh guys. Dengan kita lihat permainan serang Dims yang masih mencoba untuk mencari pick off pertamanya. Tertinggal level juga cukup jauh dengan Uzi yang udah berhasil ke level 12 dengan gold yang begitu dikuasai oleh pasukan dari tim RRQ. 16. Oh bukan 16, 17 ya sekarang ya. 17 pick off pun udah berhasil teman-teman dari tim RRQ pun kunci ya. Dengan hanya ngasih sekitar 3 pick off aja dari pasukan teman-teman tim Onyx di game kali, dan pertarungan lagi akan mulai terjadi dengan cutting minion yang dilakukan. Penghancuran Karas Butler di bagian top lane pun juga seperti yang akan didapatkan dengan Do yang sendirian mencoba untuk membuka pengambilan, dan seorang badang dari serang Din pun harus ternyata tertumbangkan dan Netherland menjadi penyelamatkan. Namun serang Nu pun harus jadi korban berikutnya dengan Faramis yang juga seperti yang gak akan dikasih pulang dengan mudah. Ryan mendapatkan mega kill dengan turret yang juga kini seperti akan langsung diambil. Bakal menjadi keuntungan yang sangat-sangat bisa dipaksakan oleh pasukan dari tim RRQ untuk mendapatkan turret-turret lainnya di gamenya kali. Dan sayangnya mereka juga harus melihat bahwa ada turret-turret lain yang sedang mencoba untuk diincar oleh teman-teman dari tim Onyx, dan sebuah Supreme Warrior dia sempat dipaksakan mencoba menyerang serang Ryan yang ternyata gagal ditumbangkan. Bahkan Fish Crack berhasil dibuka oleh serang Din di sana. Buka penyerangan dengan sebuah pukulan salam dari Binjai dan membuat seorang Zura ya harus menjadi pemain yang terpick off lagi keempat kalinya. Dan satu baru Darkwell cukup mengancam ke serang Nu yang kini seperti harus mundur di saat serang Fanny-nya akhirnya berhasil mendapatkan pick off kedua dengan permainan kabel yang memang beberapa kali ya cukup bisa memberikan ancaman. Cuman emang dengan level yang tertinggal bakal jadi masalah kalau misalnya pengen ngeluarin damage, karena damage-nya nggak akan terlalu dalam. Karena dari segi early gamenya kurang megang ya. Belum lagi dengan level yang juga udah semakin tertinggal. Kalau pengen melawan seorang Uzi akan menjadi sebuah rencana yang akan sangat-sangat berbahaya. Apalagi dengan darah dari seorang Uzi yang semakin juga tebal, akan menjadi pemain yang memiliki durability yang menurutku sih bakal sangat-sangat sulit untuk bisa tertumbangkan di game kali ini bersama dengan seorang Din yang malah berhasil membuka tadi sebuah barrier. Tapi untungnya seorang Prince membuka retribution. Oh, satu buff flicker tadi ya, baru bisa selamat. Namun lompatan dari seorang Pisdele pun gagal untuk bisa dilakukan untuk bisa membuka penyelamatan ya. Karena Prince yang tadi sedang sendirian, dan kita lihat tembakan masih dilakukan. Sumbul apakah berhasil mendapatkan pick off lain dengan Dims yang kini mencoba untuk kabur. Recall akan berhasil terjadi
Dengan Lord yang juga kini seperti akan mulai diperebutkan lagi. Namun Zora pun juga harus berhati-hati. Supreme Warrior kini digunakan untuk bisa selamat dengan darah yang semakin menipis. Dan harus terkena gelendotan langsung dari serang Ki. Yang kini mencoba untuk mengancam juga dengan permainankah dari segi zoning. Tapi Dims sebenarnya akan mulai beraksi. Mencoba untuk melihat keberadaan dari pasukan tim RRQ dengan Lord yang akankah harus berhasil untuk mereka ambil. Namun sayangnya seorang Sumbul pun juga harus kini malah berhasil ditumbangkan. Dan Fanny mulai bergerak dan apakah berhasil mengambil karena sebuah Purple Retribution. Sebuah permainan yang memang begitu cepat dari serang Dims untuk bisa ngambil ke arah Purple. Tapi nggak adanya Retribution lagi. Ini bakal membuat Dims pun dalam ancaman karena Lordnya mungkin bisa lebih dipermudah agar pasukan dari teman-teman tim RRQ pun dapatkan ya. Yang kini juga harus pulang dengan beberapa pengejaran yang harus teman-teman dari tim RRQ pun lakukan. Hampir saja membuat Dims pun bisa jadi korban berikutnya ya. Yang pergerakannya memang sangat cepat dan terukur ya. Yang lompatan dari serang Pisdale yang juga kini sepertinya akankah mulai beraksi. Akan sulit ya, apalagi dengan permainan dari pasukan tim RRQ yang juga lebih rapat banget kalau pengen ngebuka war ya. Sehingga mereka harusnya bisa di cover dengan baik oleh teman-teman dari tim yang lain ya. Sehingga itu yang jadi masalah buat pasukan dari tim Onyx, dimana mereka akan sulit untuk ngebuka war dan bisa dapetin ke arah kemenangan dengan tim fight yang akan mereka lakukan. Bang Rocky menang MPL, nanti acaranya jam 5 guys. Ini kita predik dulu teman-teman ya, predik dulu gak sih bro? Dengan Lordnya akhirnya berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ. Ini bakal akan jadi peluang di mana pasukan dari tim Onyx mungkin bisa dikalahkan. Tapi seorang Fanny-nya masih mencoba memasakkan dan tertembak langsung di bagian jantung. Sombul membuka pick up ke-7 dengan permainan yang sangat-sangat tenang. Memberikan eksekusi dengan bantuan turret damage. Tapi lihat juga permainan yang sedang dilakukan oleh seorang Zura di bagian bawah sana harus malah tercounter sudah. Dengan berhasilnya terkena gengkingan yang berhasil teman-teman dari RRQ lakukan. Dan sebuah weaponion juga kini mau diarahkan ke bagian tengah sana. Prince dan juga dua orang pemain lain harus lebih berhati-hati. Melompatan tadi sempat terbuka di saat Lordnya pun kini mulai masuk. Harus bisa jadi sebuah ya inisiasi yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk pasukan tim Onyx. Karena dari segi fokusnya mereka memang sepertinya harus mengikhlaskan. Turret di bagian tengah mungkin bakal bisa dieksekusi. Tapi kini war pun terbuka lagi. Belum lagi serang Sumbul yang malah berhasil beraksi. Dua pick up pun diciptakan dan masih akan mencoba untuk memberikan beberapa tembakan Dead Sonata yang tentunya akan sangat mengancam Harta Tata dan juga Dead Sonata yang sepertinya kini akan mencoba menyambar lagi pemain untuk bisa ditumbangkan. Tapi base-nya gagal untuk bisa ditahan dan kemenangan pun langsung terjadi. Dan RRQ membuka kemenangannya di game yang kedua kali dan harus membuat pasukan dari tim Onyx dikalahkan untuk game yang kedua ya. Pembantaian yang sangat-sangat lulus sensor ya ternyata ya teman-teman ya. Dikasih 8 pick off doang guys. Jilongnya benar-benar nggak bisa untuk melakukan split push. Benar-benar dijaga dengan ketat. Mereka tahu di mana mereka bisa ngebuka war, di mana mereka rapetin dulu barisan, di mana mereka harus buka dulu platingan buat bisa mereka lakuin ya. Dan itu yang ngebuat 3 coklat ya dari Frin, Zura, dan Dims. Anak baik terjadi ya. Pelajaran yang berharga dengan 2 silver lainnya dari seorang Pisdale dan juga seorang Nukazashi. Dan durasi pertandingan 13 menit 41 detik dengan 27 poin kill yang teman-teman dari tim RRQ bisa untuk dapatkan di game yang kali ini ya. Dengan adanya Fredrin sangat kuat, tebal, dan belum bisa ditumbangkan. Jadi pemain yang memang sangat-sangat berbahaya juga kalau misalnya ada kontes-kontes kecil ya yang bisa ternyata pemain dari tim RRQ pun manfaatin. Belum lagi dengan tadi ada beberapa kali momen dimana seorang Dims ya juga dipersulit untuk bisa ngambil ke arah buff ya. Kita ngebuat dari segi levelnya juga lebih cepat Uzi, rotasinya juga lebih matang, terus backupan dari lainnya juga sangat kuat. Ada si Ryan ya yang beberapa kali juga bisa ngasih bantuan dengan cepat dengan tarikan-tarikan yang bisa untuk dia lakukan. Dan Sumbul bisa menjadi pemain yang juga mematikan core-nya. Damage-nya juga cukup dalam, 9 pick off dengan Den yang lebih mencoba untuk lebih menjalankan dari segi inisiasi. Momen-momen juga cukup banyak tadi sempat dilakukan oleh Den ya. Bahkan dengan 14 kali assist dia dapatkan untuk game yang kedua kali. Dan masih ada seorang Ki ya yang juga lebih mencoba untuk support sih ya. Lebih nge-support sih guys. Emang dari segi assist nggak banyak, dari segi poin kill juga nggak banyak. Cuman dengan tumbang 1 kali aja menurutku sih itu juga salah satu kelebihan ya buat Ki agar bisa ngebantu teman-teman dari tim RRQ. Oke, kita akan coba masuk ke game yang selanjutnya. Kasih aja Bang Sotko yang mau main katanya Bang Dim. Bang Dim paling nanti
Biar adil ku coba kuisin aja kali ya. WKWK 1K katanya ya. Sujiannya map hack bang. Report katanya. Sujiannya map hack. Terus banget Jilongnya suruh main pasir aja. Jilongnya disuruh main pasir tuh teman-teman tuh. Jilongnya katanya disuruh main pasir. Thank you bang. Siap bang Nun. Nanti kalau misalnya mau ikut lagi info-info ya. Oke, let's go.